Shalom ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang Maha Baik, karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah. Walaupun mungkin ibadah kita masih lewat ibadah online, tapi kita patut kita syukuri ini semua karena kebaikan Tuhan. Ibadah kita pada sore hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sipra Gloria SSI. Baik ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam saat teduh. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengundang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari KJ 10 bait pertama dan kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di sore hari ini, Tuhan Allah Bapa kami, para perempuan, para ibu di tengah-tengah jemaat GKP Rehoboth Jatinegara, Tuhan satukan dalam ibadah Komisi Pelayanan Perempuan. Kami sungguh bersyukur diberikan kesempatan kembali untuk kami boleh merenungkan sabda-Mu. Biarlah firman yang hendak kami dengar ini boleh senantiasa menegur kami, menuntun kami, menopang kami untuk kami boleh terus menapaki hari-hari kami. Bila firman ini pun boleh menghibur kami di tengah segala kesesakan kami, segala pergumulan kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Biarlah Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Mari ibu-ibu terkasih, kita membuka Alkitab kita dari kitab Rut pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang 17. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Demikian jawab pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Para perempuan yang dikasih dalam Tuhan, para ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan di rumah, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini. Pertanyaan apa kabar ini sering kita dengar ya.
Yang tak mana sering kita dengar jawabannya adalah kabar saya baik, kabar saya luar biasa. Tapi kalau boleh jujur nih ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, kadang hidup kita pun tidak selalu baik dan luar biasa, bukan? Ada kalanya pergumulan menerpa hidup kita, ada kalanya persoalan menghimpit kita. Namun jawaban yang kita pilih berkata kabar saya baik, kabar saya luar biasa adalah jawaban yang bijak juga sebenarnya. Karena sebenarnya kita tengah berupaya untuk melihat sesuatu yang baik dan berharap yang baik, sekalipun keadaan tidak selalu baik. Para perempuan, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, jawaban baik, luar biasa adalah jawaban yang sebenarnya mengajak si yang memberi jawaban ataupun orang yang bertanya pada kita, mengajak untuk dapat melihat segala hal dari kacamata bersyukur. Bahwa sebenarnya Tuhan menghadirkan segala yang baik sekalipun di masa pandemi saat ini. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama melihat kisah hidup seorang perempuan dalam Alkitab yang hidupnya sebenarnya tidak baik-baik saja. Hidupnya dalam kondisi bergumul, dalam kondisi yang tidak baik, namun dia mau terus melangkah, mau tetap melihat hal baik di hadapannya. Siapa dia? Dia adalah seorang perempuan yang bernama Ruth. Tentu tokoh yang kita kenal, akrab, seorang perempuan yang di sini digambarkan seorang perempuan Moab yang baru saja kehilangan suaminya. Tapi setelah suaminya meninggal, dia memutuskan untuk tidak kembali ke Moab, ke tengah-tengah keluarganya. Ruth justru memilih untuk bersama-sama dengan mertuanya, yaitu Naomi, untuk pergi menuju ke Bethlehem, Yehuda. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, keputusan Ruth untuk mengikuti ibu mertuanya Naomi menuju Bethlehem, Yehuda adalah keputusan yang bukan tanpa resiko. Adalah keputusan yang tidak mudah, karena dia seorang perempuan Moab yang adalah bangsa asing bagi orang Israel. Dia akan hidup pun menjadi seorang asing di Israel. Dan tentu ini menjadi hal yang tidak mudah bagi Ruth. Lebih-lebih dia adalah seorang janda tanpa seorang anak. Yang kemudian kita tahu bahwa bangsa Moab adalah bangsa yang menyembah berhala. Jelas bahwa di sini sangat beralasan kalau secara sosial Ruth sangat rentan untuk diasingkan dan dikucilkan oleh orang-orang Israel. Nah, belum lagi para ibu yang dikasih dalam Tuhan, Ruth harus hidup bersama dengan mertuanya Naomi. Yang itu artinya apa? Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, ia harus hidup untuk menanggung hidupnya sendiri dan juga hidup untuk menanggung kehidupan mertuanya. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, tapi inilah pilihan yang diambil oleh Ruth. Ia memutuskan untuk tidak kembali ke Moab. Dia tidak mau mengikuti zona nyaman untuk tinggal di tengah-tengah keluarganya. Meski berkali-kali kalau lihat dalam kisah sebelumnya, berkali-kali sebenarnya Naomi telah mengajak atau mendorong Ruth dan juga Orpa, menantunya yang lain, untuk mereka kembali ke Moab. Tapi apa yang dipilih oleh Ruth? Lagi-lagi dalam ayat yang kita baca pada sore hari ini, kita mendengarkan jawaban yang tegas, jawaban yang lugas, bagaimana Ruth tetap akan mengikuti Naomi. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, jawaban yang diberikan oleh Ruth kepada Naomi adalah jawaban bagaimana ia mencoba melihat secara dalam bagaimana kehidupan mertuanya saat itu. Ia mau peka pada penderitaan yang dialami Naomi, seorang perempuan yang sudah kehilangan suami dan juga kedua anak laki-lakinya. Yang tentu menjadi hal yang menjadi pukulan berat bagi Naomi, sehingga saat itulah Ruth tidak mau meninggalkan Naomi. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, di sini kita melihat betapa besar kasihnya Ruth kepada Naomi mertuanya, sehingga Ruth tetap mantap melangkah menuju Bethlehem. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, ternyata persoalan tidak berhenti di situ. Ketika Ruth memilih untuk pergi bersama dengan Naomi ke Bethlehem, justru tantangan baru dihadapi oleh Ruth. Hari-hari baru dimulai ketika Ruth hadir di tengah-tengah masyarakat Yahudi, yang dimana di sini kita melihat Ruth adalah seorang perempuan asing di tengah-tengah Israel yang baru saja kehilangan suaminya dan tidak punya pekerjaan yang tertentu, keterampilan tertentu. Tapi kita bisa melihat dalam perikop-perikop selanjutnya, kalau ibu-ibu membacanya,
Bagaimana kita bisa melihat bagaimana sikap Rut yang tidak mau putus asa. Dia tidak mau hanya sekedar menengadahkan tangan meminta belas kasihan dari orang lain. Ia mencoba melihat secara peka, mencoba melihat apa solusi yang bisa ia capai dari setiap persoalan yang diperhadapkan kepadanya. Oleh karena itu, karena dia tahu betul ada seorang ibu mertua, yaitu Naomi, yang juga hidup bersamanya, yang setiap hari pun harus membutuhkan untuk makan dan kebutuhan setiap harinya. Dan untuk mencukupi kebutuhan makanan pada saat itu, Rut tidak segan untuk bekerja. Sehingga kalau kita baca dalam Rut pasal 2 ayat yang kedua, di situ kita bisa melihat bagaimana Rut dengan sadar menawarkan dirinya dan berkata kepada mertuanya untuk pergi menuju ke ladang dan bekerja memungut sisa-sisa jelai yang terjatuh di ladang pada masa menuai saat itu. Para perempuan yang dikasih dalam Tuhan, di sini kita pun bisa melihat bagaimana Rut tidak malu untuk melakukan pekerjaan itu. Dan memang menjadi suatu kebiasaan di tengah-tengah masyarakat Israel bahwa seorang pemilik ladang, mereka wajib untuk mengizinkan orang-orang miskin di sekitarnya, wajib untuk memberikan keleluasaan bagi orang miskin untuk datang ke ladangnya mengambil sisa-sisa jelai yang terjatuh di ladang. Nah, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, di sini artinya kita bisa melihat bagaimana Rut adalah seorang perempuan yang tangguh. Dia tidak mau menyerah pada keadaan. Rut sanggup melakukan apapun agar ia dan juga mertuanya tetap dapat hidup. Mungkin sebenarnya para ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau Rut tidak ikut Naomi saat itu, ia tidak perlu bersusah-susah hidup di tanah Israel. Dia dapat kembali ke Moab, ke tengah-tengah keluarganya. Namun di sini dari kisah Rut ini, kita bisa melihat bagaimana imannya kepada Allah Naomi dan cintanya kepada Naomi mendorong hati Rut untuk tetap memilih kehidupan seperti yang dihadapkannya pada saat itu. Rut lebih mencintai Bethlehem daripada Moab. Rut lebih mencintai Allah Israel daripada Allah-Allahnya. Seperti tema yang diberikan kepada kita pada hari ini, bagaimana kita mencoba peka terhadap berbagai persoalan yang diperhadapkan pada kita. Dari sosok Rut kita bisa belajar bahwa Rut mampu menjadi seorang yang perempuan yang tegar. Ketika dia hidup dalam persoalan, pergumulan yang tidak mudah ditinggal oleh suami, Rut tetap tegar dan kuat untuk menghadapi kehidupan yang keras. Ia berani menghadapi kesulitan. Dia bukan seorang yang pengecut. Bahkan di tengah pergumulan, sebagai seorang janda yang ditinggal mati, ia tidak mau memikirkan dirinya sendiri. Ia justru mau memikirkan kehidupan mertuanya. Kebaikan hati, keteguhan hati, dan iman yang kuat, inilah yang bisa menjadikan kita boleh belajar dari seorang Rut. Sehingga kemudian dari keteguhan hatinya, kebaikan hatinya, dan juga imannya yang kuat, Rut mendapatkan pengasihan dari Tuhan Allah. Kebaikan Tuhan kepada Rut bisa kita lihat ketika dalam kisah perikop-perikop selanjutnya, bagaimana Rut dapat berjumpa dengan seorang pemilik ladang yang bernama Boas. Kebaikan Boaslah yang ditunjukkan pada Rut, itulah yang kemudian menjadi mujizat yang terjadi dalam kehidupan Rut. Sehingga saat itu kita boleh melihat kisahnya bagaimana Rut diperbolehkan untuk memungut sisa-sisa jelai di ladang Boas. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa sama-sama melihat bahwa berkat Tuhan atas kehidupan Rut dinyatakan pada Boas. Allah memelihara Rut, Allah mengasihi Rut, dengan dimana Allah menghadirkan Boas yang kemudian menjadi suami bagi Rut. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mau peka, ketika kita mau mencoba melihat lebih dalam setiap persoalan yang diperhadapkan pada kita, sebenarnya Tuhan Allah menyediakan berbagai rencana yang baik yang Tuhan izinkan untuk hadir dalam hidup kita, asalkan kita mau melihat lebih dalam. Ketika Rut yang diperhadapkan dengan kondisi kehilangan suami dan harus bersama-sama merawat mertua yang dikasihinya, di sini Rut memilih jalan tetap hadir setia mendampingi Naomi.
Dan disitulah kita bisa melihat Tuhan Allah memelihara kehidupan dua perempuan janda ini. Bagaimana Allah melihara hamba-hamba yang sabar, hamba-hamba yang tetap mau percaya bahwa kehidupan tetap ada dalam kendali tangan Tuhan. Dan pada kehidupan Rut itulah nyata bahwa Allah sungguh-sungguh memelihara kehidupan hambanya. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, maka Rut menjadi sosok teladan bagi para perempuan muda di masa kini. Para perempuan muda yang harus kehilangan suaminya dan harus berjuang demi kelangsungan hidupnya. Rut menjadi teladan bagi kita semua, khusus dalam pengalaman imannya. Bagaimana kita bisa melihat ia boleh menjadi teladan ketika ia tetap mau mempertautkan imannya kepada Allah. Allah yang mau telah menolong Rut dan Naomi keluar dari setiap persoalan yang ada. Pengalaman iman Rut menjadi sangat menarik untuk kita telaah, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, dan dijadikan teladan untuk kita sebagai perempuan di masa kini, yaitu ketika Rut harus berjuang seorang diri tanpa bantuan dari orang lain, dan pada saat tidak ada seorang pun yang menolong dan tidak seorang pun yang dapat diharapkan, Rut hanya mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dan kiranya pada saat ini, di masa pandemi ini, iman yang kita tautkan kepada Allah, yang kita teladani dari seorang Rut, kiranya iman itu dapat terus membawa kita untuk melihat harapan di tengah segala persoalan kesulitan yang kita hadapi. Imannya Rut kepada Allah sudah membawanya pada masa depan yang baru, dan kiranya iman yang terus kita tautkan pada Allah pun dapat membawa kita pada hidup pada pengharapan yang baru setiap hari. Hidup bersama dengan Tuhan yang terus kita percaya akan menguatkan kita, menopang kita dalam segala kehidupan yang tidak pernah kita tahu akan seperti apa, namun kita tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan akan memiliki rencana yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita ingat kisahnya Rut ini, hidup Rut yang di awalnya penuh dengan kesedihan, kepahitan, semua itu diganti menjadi suatu hal yang baik ketika ia terus mau yakin dan percaya Tuhan mengasihi ia dan Naomi. Para ibu, para perempuan yang dikasih dalam Tuhan, dari kisah Rut ini kita bersama-sama boleh belajar bagaimana iman yang terus dipertautkan kepada Allah telah menuntun Rut untuk melihat hal-hal baik dalam hidupnya. Ketika ia boleh menghadapi berbagai keadaan yang tidak baik, namun ia terus mau melihat hal baik. Dan ketika iman yang kuat itu menuntun dia untuk melihat hal-hal baik di sekitarnya. Salah satunya adalah kehadiran kasih yang ia terima dari seorang ibu mertua, Naomi. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, itulah yang kemudian menuntun Rut untuk boleh melangkah keluar dari zona nyamannya, melangkah untuk mencari solusi. Kepekaan itulah yang telah menuntun Rut untuk dapat keluar dari persoalan yang ada. Ia melihat di depannya ada seorang ibu mertua yang hadir mengasihi dan menopangnya, dan itulah yang menjadi kesempatan bagi Rut untuk bagaimana mereka dapat terus bertahan hidup, yang kemudian membuat Rut dapat berjumpa dengan seorang pemilik ladang bernama Boas. Perjumpaan Rut dengan Boas boleh dikatakan ini sebuah mujizat yang Tuhan berikan bagi hidup Rut. Bagaimana tidak, Rut bukan hanya ia diizinkan untuk memungut sisa-sisa jelai di ladang Boas, bahkan karena Boas tahu kasihnya kepada sang mertua, Rut diizinkan untuk boleh memungut setiap hari selama masa menuai. Bahkan tidak hanya itu, Rut juga mendapatkan jaminan keamanan ketika Boas memberikan perintah kepada pegawai-pegawai di ladangnya untuk juga turut menjaga Rut yang saat itu tengah memungut jelai. Bahkan tidak hanya itu, Boas pun memberikan makanan, minuman selama Rut berada di ladang. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita boleh melihat bagaimana kasih Tuhan sungguh dirasakan oleh Rut melalui kehadiran Boas pada saat itu. Dan imannya kepada Allahnya itulah yang kemudian membawa Rut untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Hidup bersama Boas sebelumnya tidak pernah dipikirkan oleh Rut. Ia juga tidak pernah menduga sama sekali bahwa banyak perubahan terjadi dalam hidupnya. Allah telah membawa Rut dan juga Naomi pada kehidupan yang baru.
Dan di sini kita bisa belajar dari seorang Ruth. Justru di kondisi yang sulit itulah Ruth mampu melihat tangan Tuhan yang menuntunnya, di mana ia tetap dapat tangguh, sabar, berani melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam situasi kondisi yang sangat menantang sekalipun. Siapa sangka dari seorang perempuan Moab, seorang perempuan yang dianggap asing oleh orang Israel, seorang yang miskin, Allah telah menuntun Ruth untuk menjadi bagian silsilah dari keluarga Daud. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, saat ini di tengah masa pandemi tentu kita akan menjumpai berbagai kesulitan. Mari kita membuka hati, membuka pikiran kita, membuka mata dan telinga kita untuk peka dalam kondisi di sekitar yang Tuhan perhadapkan pada kita. Jangan kita terfokus pada persoalan, mari kita melihat bahwa ada kesempatan yang baik, ada harapan yang Tuhan sediakan, ada hal-hal baik yang Tuhan juga taruh dalam hidup kita. Para ibu, para perempuan yang dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari seorang Ruth yang boleh terus tetap peka dalam setiap persoalan yang ia hadapi. Dia tidak mau menyerah, marilah kita juga tidak menyerah. Mari kita tetap melihat keluar ke dalam hati kita juga, apa yang boleh kita hadapi tidak akan selamanya terus kita hadapi. Segala kesulitannya akan berlalu dengan senantiasa kita terus mau mempertautkan iman kita kepada Tuhan. Ketika iman kita terus berpaut pada Tuhan, Dia akan menuntun kita untuk melihat hal baik di tengah-tengah setiap kondisi yang mungkin tidak terlihat baik oleh mata kita. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kita hikmat untuk boleh terus melangkah, untuk kita dapat terus dituntun mengikuti apa yang Tuhan perkenankan, sehingga jalan hidup yang akan kita tapaki di hari-hari ke depan itu boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, dan kita boleh senantiasa melihat kebaikan Tuhan dalam setiap hal yang boleh kita hadapi. Tuhan menolong kita, Tuhan berkati kita. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada sore hari ini. Persembahan yang akan kita berikan pada sore hari ini tetap akan kita masukkan ke dalam amplop dan akan kita serahkan pada saat ibadah kita kembali seperti semula, dan akan kita serahkan kepada pengurus KPP. Kita akan dasari persembahan kita pada sore hari ini dengan satu nats Alkitab yang terambil dari Filipi 4 ayat 6 yang demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita akan iringi persembahan kita dengan memuji Tuhan dari NKB 199. Kita akan nyanyikan dari baitnya yang pertama dan yang kedua. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Mari ibu-ibu terkasih, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kami,
Allah yang penuh rahmat memelihara hidup kami sehingga kami boleh Engkau sertai hari lepas hari dan diperjumpakan kembali dalam ibadah Komisi Pelayan Perempuan pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, yang boleh telah menguatkan kami, menegur kami, boleh menopang kami tetap kuat dan bertahan dalam menghadapi berbagai kesulitan persoalan yang kami hadapi. Ajarlah kami boleh belajar dari seorang Rut, seorang perempuan Moab, seorang perempuan yang tangguh, yang beriman, yang boleh senantiasa tidak mau menyerah dalam berbagai keadaan yang diperhadapkan kepadanya. Berkatilah kami dalam setiap peran kami masing-masing sebagai seorang perempuan, baik dalam rumah tangga kami sebagai seorang ibu, seorang istri, dalam sebagai peran kami di tengah-tengah pekerjaan dan juga pelayanan. Biarlah Tuhan Allah yang Maha Tahu apa yang boleh kami hadapi, Tuhan Allah juga yang senantiasa menopang dan menguatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap hal yang menerpa hidup kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Ada berbagai hal yang boleh kami hadapi ya Tuhan, yang boleh mengubah hidup kami, kebiasaan kami, ataupun segala hal yang diperhadapkan pada kami pada saat ini. Biarlah Tuhan segala kesulitan yang kami hadapi di masa pandemi ini tidak melunturkan segala iman pengharapan kami kepada Tuhan. Berkatilah kami dan juga keluarga kami, untuk suami, anak, dan juga untuk setiap orang yang kami kasihi, cucu-cucu kami. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam hidup mereka, sebenarnya Tuhan juga telah hadir, menguatkan kami, menopang kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah juga gerejamu, dunia ini, masyarakat di mana kami boleh tinggal, setiap teman-teman kami yang dalam masa pandemi ini kami merasakan kesulitan untuk dapat berjumpa. Namun kiranya Tuhan, kami senantiasa mau percaya Tuhan pun menjaga mereka dimanapun mereka boleh berada, dan perjumpakan kami Tuhan di saat yang lebih aman, dalam kondisi yang lebih baik lagi, sehingga kami boleh senantiasa dikuatkan dalam melewati setiap pergumulan kami masing-masing. Kami berdoa untuk kehidupan dunia ini, biarlah masa pandemi ini pun dapat segera berlalu. Berkatilah juga setiap kehidupan persekutuan kami, gerejamu GKP Rehoboth Jatinegara, segala pelayanan, segala yang dilakukan di masa pandemi ini. Tuhan sendiri yang juga senantiasa hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan Allah Bapa kami pun saat ini mau bersatu hati berdoa, seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengundang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari NKB 164, Hidung yang Merdu di Hatiku. Kita akan nyanyikan dari baitnya yang pertama dan yang kedua. Yesus,
Para ibu, para perempuan yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita kembali menapaki hidup kita dan terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik berdasarkan firman Tuhan, dan teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Kasih karunia Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus berserta saudara sekalian. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita sudah selesai pada sore hari ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Sifra yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Buat ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati ibu-ibu semua. Dan diingatkan kembali bahwa nanti setelah selesai ibadah ini kita juga akan diberikan kesempatan untuk sharing bersama.